Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk hadir di ruangan ini. Agenda hari ini yaitu penyebaran penerapan disiplin positif atau diseminasi modul 1.4 budaya positif. Berikut ini adalah fasilitator saya, yaitu Bapak Tono Supriyatna Nugraha dari Jawa Barat, kemudian pengajar praktik kami Ibu Kasiati SPD SD, dan saya sendiri calon guru penggerak dari SMP 51 Bengkulu Utara, Sri Wahyuningsih. Dengan paradigma baru yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi, bahwa kebutuhan murid kita di kelas, kebutuhan murid kita di sekolah itu berbeda. Jadi ketika kita menyamakan konsep bahwa murid kita belajar ke sekolah datang dengan kebutuhan yang sama, itu sangat berbeda Bapak Ibu. Berikutnya adalah teori stimulus respon versus teori kontrol. Berikut adalah miskonsepsi yang selama ini kita pahami bahwa kebutuhan anak itu berbeda. Anak datang ke sekolah itu berbeda, kebutuhannya juga berbeda. Kemudian yang berikutnya, bahwa semua orang melihat hal yang sama. Jadi apa yang kita lihat itu semuanya sama. Padahal dengan sudut pandang teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian yang berikutnya, bahwa semua orang melihat hal yang sama. Jadi apa yang kita lihat itu semuanya sama. Padahal dengan sudut pandang teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini menurut teori stimulus respon tentang dunia yang selama ini kita terapkan. Bahwa kenyataannya menurut teori kontrol, kita berusaha memahami. Jadi kita bukan untuk mengubah, tetapi kita untuk memahami satu dengan yang lainnya, supaya pandangan orang lain tentang dunia itu juga kita maklumi, gitu ya. Kemudian berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi pada kenyataannya, semua perilaku itu ada yang mendasari Bapak Ibu sekalian. Orang lain itu menurut teori stimulus respon bisa mengontrol saya. Tetapi berdasarkan teori kontrol tentang dunia ini, hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol. Next, pemaksaan pada saat tertentu sebagai bujukan gagal. Selama ini kita selalu menuntut, selalu mengkondisikan murid kita supaya seperti ini, seperti itu, dan seterusnya. Padahal seharusnya kita menuntun dalam pembelajaran supaya terjadi kolaborasi sehingga konsensus lingkungan belajar yang kondusif, lingkungan yang positif itu tercipta, sehingga murid di sekolah memiliki pilihan-pilihan, option yang baik sesuai dengan kebutuhan belajar dia. Selama ini stimulus respon teori yang sering kita pegang itu modelnya lose and win atau win and lose. Jadi ada salah satu yang dimenangkan, ada salah satu yang kalah. Tetapi dalam teori kontrol ini tidak dipakai. Yang dipakai adalah win-win solution. Kan bahwa disiplin positif ini berasal dari bahasa Latin disiplina, yang berarti belajar, pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Di sini disiplin berarti kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai untuk memilih tindakan yang mengacu nilai-nilai kebajikan yang kita anut dan kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah dan desakan orang lain. Jadi penerapannya itu bisa memberikan keteladanan. Kita sebagai guru itu memberikan contoh penerapan dorongan positif kepada anak didik kita. Kemudian menciptakan lingkungan belajar, lingkungan sekolah yang positif juga. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai yang kita yakini yang berkembang di dalam masyarakat dan lingkungan sekolah, yang secara umum diakui sebagai nilai-nilai kebaikan, apapun itu bentuknya. Sekali lagi, 5 kebutuhan dasarnya itu
ada untuk bertahan hidup atau survival, and belonging atau kebebasan dan kasih sayang, cinta dan kasih sayang di sini. Kemudian fun, kesenangan, power, penguasaan, kemudian freedom, kebebasan. Jadi mau nggak mau 5 kebutuhan dasar ini kita harus pahami. Jadi ketika anak murid kita berperilaku yang menurut kita nggak sesuai, maka kita harus bisa menganalisanya sesuai dengan 5 kebutuhan dasar ini. Tujuan dari penerapan disiplin positif, tujuannya Bapak Ibu sekalian, bahwa tujuannya yaitu menciptakan murid yang mandiri, bertanggung jawab, menciptakan murid yang disiplin sehingga mereka berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam berperilaku lebih baik lagi dari sebelumnya. 5 kebutuhan dasar. Yang merah itu wajib dipenuhi terlebih dahulu. Jadi ada piramida 5 kebutuhan dasar. Di sini ada teori kebutuhan menurut ahli Maslow. Yang pertama kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis ini kebutuhan dasar kita, baik makan minum tadi. Ya, jadi kebutuhan ini yang merah ini wajib terpenuhi dulu. Termasuk ketika kita mengajar anak murid kita belum makan, maka ini akan jadi kendala. Maka yang merah ini harus terpenuhi dulu. Nah, kemudian next itu rasa aman dan love and belonging tadi, kasih sayang di sini. Baru ke penghargaan. Kemudian mari kita bersama-sama Bapak Ibu, apa yang sudah kita dapatkan melalui forum ini, penyebaran informasi penerapan budaya positif di sekolah, nanti bersama-sama kita bisa berkolaborasi menerapkan lingkungan yang positif dan budaya positif di sekolah kita. Bisa Bapak Ibu? Bisa ya? Oke. Nah, nanti kita berkomitmen bersama-sama untuk melakukannya. Oke, terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu sekalian. Jikalau ada pertanyaan ataupun yang ingin disampaikan, monggo silakan. Waktunya Bapak Ibu sekalian sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara diseminasi penyebaran penerapan budaya positif di SMP 51. Semoga kita bisa konsisten menerapkannya, bersama kita perbaiki menjadi lebih baik lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.